semua. Nah, adik-adik di rumah, di sini Kak Marfi, Kak Novi senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik pada IMPA hari ini. Walaupun kita masih melalui video streaming ya Kak, kita harap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Bunda mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pelayanan anak yang dipimpin liturgus dari Kak Marfi, Kak Novi, dan Kak Ilo. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari Kakak ajak adik-adik semua di rumah, kita bangkit berdiri, kita berjanji dari Kidung Ceria 215 bait yang pertama, dengar hai kawan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam ayat yang dipimpin oleh Kak Novi. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan-Mu pada hari ini Bapak. Saat ini kami anak-anak-Mu kumpul di tempat ini akan melakukan ibadah IMPA pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah IMPA kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita nyanyi dari Kidung Ceria dari 18, Kasih Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kakak adik-adik ajak adik-adik semua kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan Bapak di saat hari ini kami akan mendengarkan firman Bapak. Biarlah Bapak berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati kami agar firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik masih tetap setia, tetap tekun, dan tetap semangat untuk ibadah IMPA pada pagi hari ini. Nah adik-adik, silakan kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 8. Ada teman kalian yang akan membantu membaca dari ranting Ebenezer yang bernama Aston Praba Nugraha yang menyatakan demikian. Pembacaan kitab hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 8. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tema kita hari ini menjalankan panggilan Kristus. Nah, adik-adik, mari kita akan belajar dari firman yang sudah kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Nah, adik-adik, Bapak Petrus kirim surat yang kedua ini supaya orang-orang percaya jangan terpengaruh ajaran-ajaran sesat, karena nanti persekutuan mereka yang sudah bagus jadi kacau dan terpecah. Nah, waktu itu banyak sekali guru-guru palsu yang ajarannya bertentangan dengan apa yang Bapak Petrus dan rasul-rasul sampaikan. Nah, ajaran Bapak Petrus dan rasul-rasul itu apa aja ya? 1. Semua orang percaya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu anugerah yang sangat besar karena sudah diselamatkan. Kita semua ini harus hidup lakukan hal-hal yang benar dan menjadi contoh supaya orang lain juga percaya Yesus dan diselamatkan. Maksudnya adalah kelakuan anak-anak, bunda, dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus harus baik dan benar. Nah, adik-adik, yang kedua, untuk jalankan tugas kita sebagai orang percaya, menjaga perilaku kita tetap baik dan benar itu tidak gampang, adik-adik. Perlu usaha dan kerja keras. Nah, contohnya ketika kita mau rajin IMPA, ada saja teman-teman yang ajak bermain atau ada saja acara yang bagus di TV, dan supaya kita tidak ke IMPA. Mau belajar, tapi adik-adik lebih memilih HP untuk main game. Nah, adik-adik, kita harus berjuang kalahkan keinginan kita untuk lakukan yang baik. Tetap ke IMPA, tetap belajar, dan rajin buat tugas. Yang ketiga, mau berhasil untuk setia lakukan yang benar, kita perlu iman, percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Kita sebagai manusia suka cepat terpengaruh untuk hal-hal yang buruk. Jadi kita berdosa deh. Tapi kalau iman kita kuat, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita punya kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita pasti bisa lakukan hal-hal yang baik dalam perilaku kita setiap hari. Nah, kalian ingatkan pelajaran kita 2 minggu yang lalu tentang apa aja? Ya, tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, itu harus ada di hati kita semua loh adik-adik. Pokoknya kita harus jadi anak-anak yang kelakuannya baik, bicaranya sopan, mau menolong orang lain, mau melakukan tugas yang disuruh sama papa mama di rumah, seperti contoh di gambar. Nah, yang harus adik-adik lakukan di sekolah dan juga ketika adik-adik di IMPA. Misalnya membawa persembahan atau menjadi pendoa di depan. Dan yang paling penting, rajin doa,
rajin ibadah atau rajin impa, rajin baca dan dengar firman Tuhan. Kalian akan jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan hidup kalian jadi teladan. Itulah cara kalian menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Bunda berharap kalian bersemangat untuk jadi anak yang setia pada panggilan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain setelah kalian dengar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Adik-adik untuk aktivitas, adik-adik boleh screenshot gambar ini dan boleh menjawabnya sendiri. Tuhan berkati adik-adik semua ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan, dan kalian bisa minta tolong Papa, Mama, Om, Tante, dan saudara lainnya ya kalau bisa mulai kesulitan ya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita punya Kidung Ceria dari 214 Yesus memanggil. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik jangan kemana-mana, lipat tangannya. Tapi sebelumnya doa syafaat kita ini akan dibawakan oleh Pak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari, selalu turut dan akan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga kami ingin berdoakan bagi adik-adik kami yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Doakan mereka Tuhan untuk selalu sukacita untuk dapat mengikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya. Kiranya juga Tuhan kami ingin berdoakan bagi adik-adik kami yang mungkin tidak dapat hadir ibadah pada hari ini, entah sakit atau berhalangan hadir. Kiranya Tuhan dapat sertai mereka sehingga mereka dapat kembali lagi berkumpul bersama kami di minggu berikutnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga kami ingin mendoakan bagi bangsa negara kami agar selalu damai dan tentram tanpa ada gangguan apapun. Kiranya juga Tuhan kami ingin doakan bagi Bapak Presiden Jokowi yang sekarang sedang menjalankan tugas untuk memimpin konferensi G20. Kiranya Tuhan berilah kekuatan bagi beliau dapat memimpin konferensi tersebut dengan baik. Dan kami juga mendoakan bagi semua orang yang bertugas dalam pengamanan G20 agar selalu tetap aman dan jauh dari gangguan apapun. Kiranya kami Tuhan ingin doakan seluruh bangsa yang sudah hadir dalam G20. Kiranya Tuhan hasil keputusan G20 nanti dan terbaik bagi bangsa Indonesia
terutama juga bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah doa yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahan adik-adik. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38, bait yang pertama, Mari Bersyukur Semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami dapat berikan hari ini untuk dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, persembahan yang tadi sudah diberikan, kalian bisa minta tolong mama papa untuk bawa ke gereja ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan mari kita memuji firman Tuhan dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita tutup mata, buka tangan dan doa akan dipimpin oleh Kak Novi. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena ibadah kami saat ini sudah selesai. Ya Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, biarlah dapat menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar kami akan pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, kuat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam roh
Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Kakak dan Bunda hitung sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci